فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah al-ahibbah hafizahumullah taala jami'an, kembali kita pada kajian rutinitas kita setiap harinya bainal maghrib wal isya di masjid kita ini dari kitab dengan judul Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih, landasan hukumnya baik itu ayat ataupun hadis yang sahih pada materi pengesahan Allah Rabb semesta alam. Materi tauhid sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah taala. Judul bab yang masih tengah kita kaji adalah tentang syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Masih tersisa satu hadis dari syarat yang kedua. Kita akan selesaikan pada pertemuan kita malam hari ini insyaallah taala. Ini syarat al-ikhlas. Setelah syarat yang pertama adalah al-ilm, mengetahui, mengilmui tentang la ilaha illallah. Terdapat dua rukun padanya, an-nafi wal itsbat. Demikian juga maknanya, ya la ma'budu bihaqqin illallah. Hadis yang terakhir pada syarat al-ikhlas kita baca kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, at-tasi'ata asyara ba'dal mi'ah, yang ke-119. Hadis yang ke-119. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad, ini Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi taala ala Imam Sunnah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Imam. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj, kunyanya Abu Bustam, imam, bahkan dijuluki Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya kaum mukminin khususnya dalam ilmu hadis. Abu Bustam. Qala haddatsana Umar bin Sulaiman Al-Qurashi min waladi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari anak Umar bin Khattab, bukan maksudnya anak langsung namun anak keturunan, ya, di antara cucu-cucu Umar bin Khattab. Karena nama lengkapnya adalah Umar bin Sulaiman bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Anak cucu dari Umar. Umar memiliki anak namanya Asim. Asim punya anak namanya Sulaiman. Anaknya Sulaiman namanya Umar. Umar bin Sulaiman bin Asim bin Umar. Kakek buyutnya dia namanya Umar. Abdurrahman bin Aban bin Utsman. Ini juga cucunya Utsman bin Affan. Anaknya Utsman namanya Aban. Cucunya Utsman namanya Abdurrahman. Tabi. An abihi. Dari bapaknya ini Aban bin Utsman, anaknya Utsman. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maksudnya Zaid bin Thabit, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ini pemilik hadis, sahibul hadis Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu.
kharaja min 'indi Marwan nahwa min nisfin nahar. Masuk pada inti hadisnya bahwasanya Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah keluar dari sisi Marwan. Ketika itu Marwan menjabat sebagai khalifah, menjabat sebagai salah satu pemimpin di Bani Umayyah. Sekitaran tengahan hari, keluar dari sisi Marwan, artinya barusan saja masuk lalu dia keluar untuk satu urusan di siang hari. Faqulna, kami katakan, ini Aban bin Utsman. Karena ini kisah dari Aban bin Utsman. Ma ba'atha ilaihi sa'ata illa li syai'in sa'alahu anhu. Tidak adalah faktor yang menggiring dia pada jam ini kecuali sesuatu yang akan dia tanya tentangnya. Artinya dia keluar pada saat tersebut perkara yang penting. Keluar pada jam tersebut untuk urusan yang penting. Faqumtu ilaihi fasa'altuhu faqala ajal sa'alna an asya' sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanyakan kepada dia tentang alasan dia kenapa keluar. Dia pun memberikan jawaban, betul. Kami bertanya tentang sesuatu yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Nah, ini kata Zaid bin Thabit. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Fa innahu rubba hamil fikhin laysa bifaqihin wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu." Kita perhatikan dulu. Akan datang hadis ini beberapa faktor terpotong-potong dengan sahabat yang berbeda-beda, namun digabungkan dalam satu hadis ini, pada riwayat ini. Naddarallahu Qur'an, ada dua makna. Pertama, bentuknya doa, semoga Allah membuat wajah seseorang tersebut berseri-seri. Ini berbentuk doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga bukan berbentuk doa, bahkan ikhbar, pemberitaan bahwasanya Allah telah membuat wajah seseorang berseri-seri. Tahqiqan. Siapa dia? Kenapa didoakan kebaikan? Agar supaya Allah membuat wajah orang tersebut berseri-seri. Sami'a minna hadisan, dia mendengar dari kami satu hadis. Fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Dia menghafalnya, dia pun menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ini keutamaan menyampaikan ilmu hadis. Allah membuat wajah orang tersebut berseri-seri. Makna paling puncaknya adalah bahwasanya orang akan cinta kepada dia, suka kepada dia. Meskipun mungkin dia memiliki rupa yang mungkin saja ganteng, rupawan, tidak. Orang akan suka kepada dia dengan sekadar melihat wajahnya. Karena kenapa? Karena dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar, dia hafal, lalu disampaikan kepada orang lain. Dan itu fakta. Terkadang kita kedatangan seorang tamu alim ulama yang belum tentu kita pernah kenal sebelumnya. Namun karena kita tahu dia adalah alim ulama yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat kita untuk bertemu dengan dia sangat besar. Sekaligus hati kita cinta kepada dia. Naddarallahu imra'an. Dari nador, berseri-seri, bercahaya. Lanjut hadisnya. Karena sesungguhnya terkadang orang yang memikul fikih belum tentu faqih. Orang yang memikul ilmu hadis belum tentu dia paham apa yang dia pikul dari ilmu hadis tersebut. Wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqah minhu, dan terkadang juga orang menyampaikan ilmu fikih, terkadang dia sampaikan kepada orang yang lebih alim daripada dia, lebih faqih daripada dia. Nah, contoh kecil, mungkin saja ada di antara anak-anak kita yang menghafal hadis. Kalangan anak-anak sekedar hafal, namun belum tentu dia paham apa yang dia hafal tersebut. Fikihnya hadis dia tidak tahu, namun dia hafal. Rubba hamil fikhin laysa faqih. Berlaku juga untuk orang dewasa.
Lanjut hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Salatu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abada. Ikhlasul amali lillah wa munasahatu ulatil amri wa luzumul jamaah fa inna da'watahum tuhitu min waraihim." 3 perkara yang tidak akan membuat hati seorang muslim rugi selama-lamanya. Artinya ketika 3 perkara ini ada, justru kebalikannya akan mendatangkan keuntungan. Akan mendatangkan keuntungan. Tiga perkara ini apabila ada dalam hati seorang muslim, tidak akan merugikan hati dia. Tidak akan tercampur dengan hal-hal yang merugikan seperti kecurangan, kemunafikan. 3 perkara tersebut adalah, yang pertama, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah, menasihati para pemangku jabatan, menasihati para pemimpin. Kali ini amalan, barakallahu fikum jami'an, pertama konsekuensinya berat, yang dinasihati adalah pemimpin. Tidak ada unsur lain daripada lillahi ta'ala. Menekuni al-jamaah, dia tidak mau untuk berpisah dari al-jamaah. Dan ini perkara, hal-hal yang disebutkan di sini adalah perkara usul. Ikhlas karena Allah, menasihati para pemimpin, demikian juga menekuni al-jamaah. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya doa-doa mereka menyelimuti mereka, menaungi mereka dari belakang-belakang mereka. Maksud dari ucapan Nabi SAW yang terakhir bahwasanya bermanfaat bagi mereka, doa mereka akan dikabulkan. Masih ada lanjutan hadisnya potongan terakhir, waqala, dan berkata sallallahu alaihi wasallam. Masih lanjutan hadis Zaid bin Thabit dari riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, "Man kana hammuhu al-akhirah wa jama'a Allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi atathu ad-dunya wa hiya ragimah. Wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqa Allahu alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Hadis yang agung. Luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang angan-angan dia adalah akhirat, cita-cita dia adalah akhirat, apapun yang dia lakukan, dia niatkan untuk akhirat. Apa balasan dari Allah kepada dia? Allah akan menggabungkan urusannya, tidak mencerai-beraikannya. Allah yang mengatur urusannya. Jama'allahu syamla, Allah yang mengatur, yang mengurusi, yang menanggungi. Artinya tidak bercerai-berai. Dan Allah jadikan rasa kecukupan di dalam hatinya, sedikit banyak. Ketika Allah memberikan rasa cukup, dia tenang. Berbeda dengan yang nanti kebalikannya. Ketika dunia yang dia niati, sedikit dia mengeluh, banyak tak pernah puas. Atathu dunya wa hiya ragimah, datang kepada dunia dan dia merasa tidak butuh dengan dunia. Artinya datang kepada dunia, misalkan dia tak peduli datang atau tidak datang, karena Allah sudah menanamkan di dalam hatinya rasa cukup. Sedikit walhamdulillah, banyak walhamdulillah. Sedikit tidak mengeluh, banyak tak lupa bersyukur. Ini kalau cita-citanya dunia. Pemasukan kalau cita-citanya akhirat. Kebalikannya, wa man kanat niyyatuhu dunya, barang siapa yang niatannya adalah dunia, cita-citanya dunia, yang dia inginkan dunia, di benaknya hanya dunia, yang dia cari hanyalah dunia. Apakah jangan dari Allah kepada dia? Farraqallahu alaihi dhai'ata, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Keluarga terbengkalai, istri tak urus, anak terlantar, pekerjaannya sibuk, ibadahnya lalai. Al-muhim urusan dia hanya dunia dan dunia. Farraqallahu alaihi dhai'atan. Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Dan itu yang terjadi. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan Allah jadikan di hadapan mata dia hanya kemiskinan. Kalau arti kata dari gina,
artinya cukup, kalau ini tidak cukup. Fakar artinya tidak cukup, merasa butuh terus. Artinya apapun yang datang ke hadapan mata dia tak pernah merasa puas, selalu kurang dan kurang. Banyak dan sedikitnya, kecil dan besarnya, selalu merasa kurang. Dapat 2 dia mau 8, dapat 8 dia mau 16, dapat 16 dia mau lebih daripada itu. Almuhim kurang. Karena apa? Allah yang jadikan di hadapan mata dia serba kekurangan. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Lebih buruk lagi bahwasanya tidak datang kepada dia dari perkara dunia kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi dia. Dia minta lebih daripada itu tidak ada. Itu yang Allah tetapkan. Itu yang telah Allah catat bagi dia. Jadi sampai di sini hadisnya, dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas tentang bab ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun khisalin la yaqilu alaihi qalbu muslimin abada, ikhlasul amali lillah. Nah, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah tidak akan mencoreng isi hati seseorang. Dan ini yang dimaksud. Secara umum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat diterimanya amalan. Termasuk la ilaha illallah adalah amalan, butuh keikhlasan di dalamnya. Nah, dan barakallahu fikum jami'an dari apa yang telah kita baca keseluruhannya. Syarat la ilaha illallah yang kedua adalah ikhlas. Artinya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika tidak ikhlas di dalamnya, la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Contoh kecilnya adalah orang-orang munafik. Nah, mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti bahwasanya mereka mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Kalimat yang menandakan mereka masuk dalam lingkaran keislaman. Namun Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Mengucapkan dengan lisan mereka la ilaha illallah, tapi tidak mengikhlaskan dengan hati mereka, Allah vonis mereka bahwasanya mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Bahkan vonis paling buruk dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik yang mengucapkan hanya dengan lisan dan tidak masuk keimanan di dalam hati adalah kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka adalah di kolong neraka. Masih lebih mending kafir Yahudi dan Nasara. Kafir jelas kafir. Tapi orang-orang munafik lebih rendah lagi tempatnya di dalam neraka, lebih rendah daripada Yahudi dan Nasara karena mereka bermain-main dengan agama. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Orang munafik begini pekerjaannya. Hari ini beriman, besok kufur, besok lagi iman, besok lagi kufur. Main-main dengan agama. Menampakkan keislaman namun ternyata menyembunyikan kekufuran. Tidak ikhlas. Buah hasil dari ketidakikhlasan melahirkan sosok kemunafikan. Makanya ini di antara syarat orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas, yang dicari adalah wajah Allah tabaraka wa taala. Terakhir kata penulis dari redaksi hadis ini, hada haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, di dalam terdapat perawi-perawi yang thiqah seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan, Ibnu Syu'bah dan seterusnya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang berikutnya. Yang ketiga kali kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, as-salisu al-inqiyad. Yang ketiga. Nah, diingat-ingat yang pernah lupa meskipun kita telah melewatinya. Syarat yang pertama dari la ilaha illallah mengilmui. Harus tahu artinya. Karena kalau tidak tahu artinya tidak ada gunanya. Yang kedua yang barusan kita selesai darinya ada beberapa hadis yang boleh bawakan kepada kita, ikhlas. Kali ini yang ketiga adalah al-inqiyad. Makna daripada al-inqiyad adalah tunduk, patuh. Artinya tunduk dan patuh akan konsekuensi dari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya adalah terdapat 2 rukun di dalamnya. La ilaha penafian, tidak ada sesembahan. Nafikan seluruh sesembahan dalam benak kita. Illallah datang rukun yang kedua penetapan, kecuali Allah saja, jangan yang lainnya. Dan tunduk dengan kalimat tersebut, makna dan konsekuensinya. Takut, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Berharap, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Berserah diri, bertawakal, tidak berserah diri, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah semata, tidak yang lainnya. Itu maksud daripada al-inqiyad kepada la ilaha illallah. Landasan hukum yang pertama sebelum kita masuk kepada pembacaan hadis-hadisnya,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Rabb kalian. Anibu irji'u wa aslimu inqadu. Kembalilah kepada Rabb kalian, berserah dirilah kepadanya, tunduklah kepadanya. Karena makna dari Islam secara bahasa al-Islam al-inqiyad wal istislam. Maksud daripada Islam adalah tunduk dan patuh. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Hanya kepada Dialah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama man fis samawati wal ardi. Aslama artinya berserah diri, tunduk, patuh. Yang di langit, yang di bumi seluruhnya berserah diri kepada Allah. Tau'an wa karhan. Mau itu dengan keinginan sendiri ataupun terpaksa. Keinginan sendiri seperti tunduk dan patuhnya orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa seperti orang-orang kafir, meskipun mungkin mereka tidak mau patuh kepada Allah, tetap saja ketika Allah turunkan hukuman dan keputusan kepada mereka, mereka tidak bisa mengelak. Allah berikan mereka musibah sakit, bukankah mereka juga tertimpa sakit dengan kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka, meskipun mereka mungkin tidak mau untuk dicabut nyawanya, tetap tidak bisa keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-istislam artinya adalah tidak bisa keluar dari hukum Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Rabb kalian serta tunduklah kepadanya. Tunduk akan keputusannya, berserah diri akan hukumannya. Min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian siksaan, kemudian kalian tak tertolong. Jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar terhindar dari siksaan Allah, solusi atau jalan keluarnya adalah dua. Al-inabah wal istislam. Kembali kepada Allah dan juga tunduk dan patuh. Dan keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab tentang syarat la ilaha illallah al-inqiyad, bahwasanya amalan apapun itu dituntut bagi kita untuk menetapkan syarat. Nah, al-istislam yang mananya adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Nah, ada konsekuensi dari kandungan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah menuntut kita menerapkan dua rukun sekaligus di dalamnya. La ilaha menafikan seluruh sesembahan. La ilaha tidak ada yang disembah, mau itu bentuknya pepohonan, bebatuan, benda hidup, benda mati, mau itu orang soleh ataupun orang toleh, seluruhnya dinafikan. Tidak ada yang disembah. Para malaikat tidak disembah, para nabi tidak disembah, orang-orang soleh tidak disembah, para ulama, para wali tidak disembah, bebatuan, pepohonan, bintang-bintang di langit berupa matahari, bulan dan seterusnya tidak ada yang disembah. Illallah, kecuali Allah semata. Pun tunduk. Tunduk dengan kandungan kalimat tersebut. Tidak menyembah orang tua, tidak menyembah guru, tidak menyembah atasan atau bos, dan seterusnya. Yang kita sembah hanyalah Allah semata. Dan ini harus ada pada la ilaha illallah. Kalau tidak akan bermanfaat la ilaha illallah tersebut. Mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, masih saja menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallahnya tidak berguna, tidak bermanfaat meskipun mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah sehari lebih daripada 1000 kali. Masih datang meminta keberkahan kepada kuburan wali fulan, si fulan yang sudah meninggal dunia. Masih meminta, barakallahu fikum jami'an, keberkahan, kesaktian kepada ajimat-ajimat dari benda-benda tertentu yang katanya bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Kita maksud pada landasan hukum yang berikutnya berupa hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Mi'atu wa Ishrun, hadis yang ke-120.
hadis yang ke-120. Dari keseluruhan hadis yang ada sekitaran 700. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim semoga Allah taala merahmatinya, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, punyanya Abu Husain, pemilik buku Sahih Muslim, merupakan buku rujukan ilmu hadis yang paling sahih pada urutan kedua setelah Sahih Bukhari dan diterima oleh kaum muslimun. Berkata Imam Muslim semoga Allah taala merahmatinya, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sering kita lewati namanya Abdullah bin Muhammad. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, diingat-ingat tentang ini, namanya kunyanya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, namanya pun sama. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa namanya Utsman. Ini namanya Abu Bakar, juga Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Al-Wasiti, wasit dari Irak, dan dia imam. Dia memiliki judul buku namanya Musannaf, berisikan asar-asar dari kalangan tabi'in. Wa Abu Quraib, Imam Muslim meriwayatkan dari dua. Abu Quraib namanya Muhammad bin Al-Ala. Mereka masih banyak kepada Al-Habdur Rami. Al-Habdur Rami dari Hadramaut. Wa Ishaq bin Ibrahim, nama yang ketiga, Ishaq bin Ibrahim, masyhur dengan Ishaq bin Rahawayh, kunyanya Abu Ya'qub. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari tiga imam sekaligus. Abu Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah bin Muhammad, Abu Quraib masyhur dengan kunya namanya Muhammad bin Al-Ala, Ishaq bin Ibrahim namanya Ishaq bin Rahawayh. Walafdhu li Abi Bakrin, namun lafaz yang boleh dibawakan di sini milik Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharan. Imam Muslim memiliki kebiasaan seperti ini, beliau cermat. Nah, dalam satu perawi terkadang berbeda istilah dalam periwayatan, terkadang dengan lafaz haddatsana, akhbarana, amba'ana atau an atau sami'na. Nah, Imam Muslim cermat bahwasanya tidak maksudnya satu yang lainnya kecuali dengan amanah ilmiah. Tetapi di sini bahwasanya Ishaq bin Rahawayh mengatakan akhbarana, yang lainnya yakni Abu Bakar bin Syaibah dan Abu Bakar, Abu Quraib Muhammad bin Allah mengatakan haddatsana. Karena beda lafaz akhbarana dan haddatsana. Maknanya berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Haddatsana di majelis tahdits seperti ini. Akhbarana mungkin di luar. Itu sedikit perbedaannya. Haddatsana Waqi' bin al-Jarrah. Nah, kunyanya Abu Sufyan, imam. An Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan di sini pada derajat ini dari Waqi' dari Sufyan Ats-Tsauri, kunyanya Abu Abdullah. An Adam bin Sulaiman maula Khalid. Adam bin Sulaiman, budak yang dimerdekakan oleh Khalid Al-Qurashi. Qala, kata Adam bin Sulaiman, sami'tu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tabi'i, murid senior dari Ibnu Abbas, juga ulama tafsir. Yuhadditsu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah satu dari Al-Abadilah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat bermanfaat bagi dia. Allahumma allimhu. Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah dia ilmu dalam ta'wil, maknanya ayat tafsir, dan pahamkanlah dia di dalam agama. Dan berkat doa tersebut, jadilah dia ulama tafsir. Ibnu Abbas, yang gurunya sendiri Ibnu Mas'ud guru, Ibnu Abbas murid, memberikan jurukan.
memberikan julukan kepada Ibnu Abbas dengan turjumanil Quran, penterjemahnya Al-Quran. Qala kata Ibnu Abbas, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ayat dari surat Al-Baqarah. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian tampakkan apa yang di dalam diri kalian ataupun kalian sembunyikan, Allah akan menilainya. Allah akan menilainya. Artinya sesuatu yang terbetik di dalam pikiran belum diamalkan atau sampai terrealisasi dalam bentuk amalan, kedua-duanya Allah amalkan. Namun akan datang nantinya bahwasanya ini mansukh. Yang terbetik dalam pikiran selama itu tidak diamalkan, kalau berupa kebaikan mendapat pahala, kalau berupa keburukan belum bernilai dosa selama masih terbetik di dalam pikiran. Adapun ayat ini akan datang di bahwasanya dia adalah mansukh, terhapus. Qala kata Ibnu Abbas, dakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum min syai'. Masuk ke dalam hati mereka sesuatu yang tidak masuk ke dalam hati mereka dari sesuatu. Artinya ini merasa berat. Para sahabat merasa berat bahwa bahkan perkara-perkara yang belum sempat mereka amalkan terbetik dalam diri mereka berupa kejelekan, itu juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat berat. Berapa banyak? Nah, artinya para sahabat mengeluhkan perkara yang bahwasanya berapa banyak di antara kita yang mengeluhkan, yang terbetik untuk melakukan kejelekan namun belum sempat terrealisasi. Apakah juga bernilai dosa? Apakah juga tercatat satu kesalahan di catatan amalan? Dan itu sangat memberatkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu sami'na wa ata'na wa sallamna." Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka untuk katakan, ucapan ini, kami mendengar, kami taat dan kami menerima. Dan yang lafaz inilah al-istislam, maknanya al-inqiyad, tunduk terima dengan apa yang Allah putuskan, Allah tetapkan. Seandainya pun itu mungkin memberatkan. Qala fa'alqallahu al-imana fi qulubihim fa'anzalallahu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita artikan dulu. Akhirnya Allah masukkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Jadi barakallahu fikum jami'an, ini rahasia. Kalau datang kepada kita mungkin syariat Allah Subhanahu wa taala entah dari ayat ataupun hadis kemudian terasa berat kita amalkan. Nah, mungkin saja karena bisa jadi keimanan kita yang masih lemah, ilmu kita yang masih rendah, begitu besar hawa nafsu mau menyelisih syariat Allah. Perhatikan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk ucapkan doa ini. Sami'na wa ata'na wa sallamna. Kami mendengar, kami taat, serta kami berserah diri. Akan terasa mudah amalan yang mungkin tadinya berat di dalam hati kita. Silakan coba. Datang syariat Allah mengatakan bahwasanya ini perintah yang harus dilaksanakan. Belum terbiasa melakukan itu. Ucapkan ini, sami'na wa ata'na wa sallamna. Datang larangan kepada kita, mungkin kita terlanjur melakukannya dan menjadi kebiasaan berat untuk ditinggalkan. Ucapkan ini, sami'na wa ata'na wa sallamna. Kami mendengar, kami taat dan kami berserah diri. Allah akan bantu. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk mengucapkan ini, doa ini, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, fa'alqallahu al-imana fi qulubihim. Akhirnya Allah memasukkan keimanan di dalam dada mereka. Buah hasil dari dalam mengucapkan doa ini. Akhirnya ketika ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan sudah masuk ke dalam dada seseorang, takkan pernah terasa berat syariat Allah Subhanahu wa taala. Larangan dia akan tinggalkan, perintah dia akan laksanakan, seberat apapun itu. Artinya ketika masih terdapat pada diri kita penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, mungkin keimanan kita yang masih lemah. Dan itu bahaya. Itu celaan bagi diri kita sendiri. Akhirnya Allah turunkan setelah masuk ke dalam dada-dada mereka, ke dalam hati-hati mereka keimanan yang Allah masukkan kepada mereka. Akhirnya Allah pun susulkan dengan ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada satu jiwa kecuali apa yang dia sanggupi. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih.
tidak membebankan kepada hambanya sesuatu yang memberatkan diri dia di luar kemampuannya dia. Mungkin terasa berat, tapi itu di awal saja. Minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mudah, tidak berat. Diri kita saja yang merasa berat. Mungkin karena keimanan yang lemah, ilmu yang dangkal. Intinya agama tidak ada yang berat. Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini teguran keras bagi diri kita bahwasanya jangan pernah merasa berat dengan agama Allah Subhanahu wa taala seberat apapun itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi dia, bagi jiwa. Apa yang dia amalkan berupa amalan kebaikan, serta atas dia, atas jiwa, apa yang dia perbuat berupa kejelekan. Artinya, kalau dia melakukan perbuatan kebaikan, laha, bagi dia amalan, pahala. Wa 'alaiha, kalau dia melakukan amalan kejelekan juga bagi dia dosanya. Artinya tidak dipukulkan kepada orang lain. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akhirnya datang doa dari orang-orang soleh dalam Al-Qur'anul Karim di sini, wahai Rabb kami, janganlah Engkau siksa kami dengan sesuatu yang kami lupa atau kami keliru. Nah, kelupaan atau kehilafan, kekeliruan berdasarkan ayat ini terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu qala qad fa'altu, Allah memberikan jawaban, aku telah lakukan. Sebagaimana datang juga dalam hadis berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukriha alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni umatku dalam perkara 3. Lupa, keliru, dan dia dipaksa untuk melakukan dosa. Terampuni. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami rasa berat yang Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Umat terdahulu berat. Kalau kita cermati, umat terdahulu berat. Bertobat dari satu dosa tidak akan terampuni oleh Allah kecuali setelah mereka bunuh diri, hilangkan nyawa, baru Allah terima bertobat mereka. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Orang terdahulu berat dari sisi ketika najis mengenai pakaian mereka, tidak cukup hanya dengan sekedar mencuci dengan menggunakan air atau sabun atau pembersih yang lainnya. Dipotong bagian yang najis tersebut, dibuang. Ibadah dengan pakaian yang bolong-bolong, itu berat. Makanya umat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami rasa berat sebagaimana Engkau pikulkan kepada umat sebelum kami. Apa yang Allah jawab? Qala qad fa'altu, aku telah lakukan. Wahai umat Islam, kalian mendapat kemudahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu berat, umat ini ringan amalannya. Berikutnya, waghfir lana warhamna. Anta maulana. Ampunilah dosa kami, sayangilah kami. Sungguh Engkau adalah maula kami. Maula maknanya pelindung, pembela, penolong. Apa kata Allah? Apa yang Allah jawab? Qala qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan. Aku telah ampuni kalian, aku telah sayangi kalian. Aku adalah maula bagi kalian. Tidak sampai di sini hadisnya. Kemudian keterkaitan antara hadis ini, hadis yang ke-120 dengan judul bab ucapan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika terasa berat akan satu syariat tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu, katakanlah, sami'na wa ata'na wa sallamna. Kami telah mendengar, kami telah taat serta kami menerima. Berserah diri, dan ini bagian daripada landasan hukum yang berkaitan dengan syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, patuh tunduk berserah diri terhadap satu amalan termasuk adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang setelah mendatangkan syarat la ilaha illallah, di antaranya adalah tunduk dan patuh akan konsekuensinya. La ilaha illallah menafikan seluruh sembah yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, kemudian menetapkan illallah, penetapan hanya Allah yang diibadahi saja. Masih tersisa satu hadis dalam judul bab ini, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.